anekdot adalah cerita singkat yang lucu dan mengesankan, biasanya berdasarkan kejadian nyata atau tentang orang penting terkenal yang berisi sindiran halus untuk menyampaikan kritik sosial, politik, atau moral dengan cara yang cerdas dan menghibur. Tujuan dan ciri-ciri anekdot. Tujuan teks anekdot adalah untuk menghibur pembaca dengan cerita lucu, menyampaikan kritik sosial secara tersirat, dan memberikan pesan moral atau pelajaran dari peristiwa yang disajikan. Dan ciri-ciri teks anekdot adalah bersifat humor dan menggelitik, menyindir atau mengkritik dengan halus, menggunakan tokoh-tokoh yang umum atau penting, dan terkadang disajikan dengan gaya yang mirip dongeng. Struktur teks anekdot. 1. Abstraksi. Bagian awal yang berisi gambaran umum cerita bersifat opsional. 2. Orientasi. Bagian yang menjelaskan awal kejadian cerita atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa. 3. Krisis. Bagian yang memuat pokok masalah atau kejadian unik yang tidak biasa dalam cerita. 4. Reaksi. Bagian yang berisi cara menyelesaikan masalah yang muncul di bagian krisis. 5. Kode. Bagian akhir atau penutup cerita yang berisi kesimpulan dari kejadian yang telah diceritakan. Contoh teks anekdot yang berjudul Antara Pencuri Sandal dan Koruptor. Di suatu persidangan, seorang hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara terhadap Bagus, seorang pemuda berumur 23 tahun. Bagus terbukti bersalah mencuri sepasang sandal di masjid. Lalu Bagus pun berkata, "Loh, Pak Hakim, sepasang sandal itu hanya berharga 30.000 saja. Mengapa saya dihukum 5 tahun penjara? Sedangkan para koruptor lebih ringan hukumannya, padahal uang rakyat yang mereka curi jauh lebih banyak." Kemudian Hakim pun menjawab, "Anda merugikan satu orang senilai 30.000, sedangkan koruptor merugikan 200 juta orang dengan korupsi sebanyak 2 miliar. Jika dihitung-hitung, kerugian yang didapat tiap orang hanya 10 rupiah. Kemudian Bagus pun menjawab, "Lalu?" Hakim pun berkata, "Lalu apalagi? Nilai tindakan Anda jauh lebih merugikan, maka Anda saya hukum lebih berat dari koruptor." Kemudian Bagus pingsan karena syok mendengar perkataan hakim. Pembahasan teks anekdot. Kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu menggunakan kalimat untuk menceritakan kejadian yang sudah terjadi. Kalimat retoris. Kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban untuk memancing pemikiran pembaca. Konjungsi temporal. Kata penghubung yang menunjukkan urutan waktu seperti kemudian, lalu, sebelumnya, sekarang, dan akhirnya. Konjungsi sebab akibat. Kata penghubung yang menunjukkan urutan waktu seperti kemudian, lalu, sebelumnya, sekarang, dan akhirnya. Kalimat perintah imperatif. Kalimat yang berisi perintah atau larangan meski sering kali dalam konteks sindiran atau teguran. Kalimat seru. Ungkapan emosi yang kuat seperti rasa kaget, kesal, atau kagum diakhir dengan tanda seru seperti wah, indah sekali, atau aduh. Kalimat langsung menggunakan tanda kutip saat ada dialog atau ucapan langsung dari tokoh. Majas dan kata kiasan. Penggunaan gaya bahasa atau kata yang tidak memiliki makna sebenarnya untuk memberikan sindiran atau makna tersirat seperti metafora atau konotasi. Bahasa informal umumnya menggunakan bahasa sehari-hari yang lebih santai dan tidak formal. Penggunaan nama tokoh biasanya menggunakan nama asli atau disamarkan menjadi tokoh seperti hakim, presiden, atau jaksa. Analisis struktur teks anekdot. Abstrak. Teks ini diawali dengan judul yang langsung menunjukkan perbandingan antara pencuri sandal dan koruptor. Orientasi. Di sebuah persidangan, seorang hakim menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Bagus, seorang pemuda 23 tahun karena mencuri sandal di masjid. Krisis. Bagus mempertanyakan mengapa hukumannya lebih berat daripada koruptor, padahal nilai yang dicuri koruptor jauh lebih besar.
Analisis struktur teks anekdot. Reaksi. Hakim memberikan jawaban yang mengejutkan dengan menyatakan bahwa tindakan bagus lebih merugikan karena merugikan satu orang secara signifikan. Sementara koruptor merugikan banyak orang dengan jumlah kecil per orang. Kode. Bagus pingsan mendengar penjelasan hakim. Analisis kebahasaan teks anekdot, kalimat langsung, dialog antara Bagus dan Hakim yang menggunakan kalimat langsung. Contohnya, Bagus, loh Pak Hakim, sepasang sandal itu hanya berharga Rp30 saja. Mengapa saya dihukum 5 tahun penjara sedangkan para koruptor lebih ringan hukumannya, padahal uang rakyat yang merupakan curi jauh lebih banyak. Hakim, Anda merugikan satu orang senilai Rp30.000, sedangkan koruptor merugikan 200 juta orang dengan koruptor sebanyak Rp2 miliar. Jika dihitung-hitung, kerugian yang didapat tiap orang hanya Rp10. Struktur teks anekdot. Konjungsi temporal. Penggunaan konjungsi seperti sedangkan dan jika membantu menghubungkan kalimat dan menurutkan kejadian. Kata kerja aksi. Contoh kata kerja aksi dalam teks ini adalah mencari, menjatuhkan hukuman, dan merugikan. Kesimpulan teks anekdot adalah ringkasan pesan, kritik, atau amanat yang disampaikan secara implisit melalui cerita lucu dan mengesankan, seringkali membahas fenomena sosial, politik, atau kebiasaan manusia.